untuk di sore hari ini? Alhamdulillah baik. Baik-baik saja Ustadz ya, walaupun di tengah pandemi corona ini ya. Yang jelas lapar-lapar orang puasa. Iya, tapi masih kuat puasanya dong ya. Kuat. Ya, pendengar, untuk di sore hari ini di program Indahnya Ramadan ya, kita akan membahas topik seputar tentang puasa membentuk manusia bertakwa. Nah, nanti ini pendengar kita akan tanya dulu sama Ustadz terkait tentang topik ini Ustadz. Kenapa kita untuk di sore hari ini mengangkat topik tentang puasa membentuk manusia bertakwa? Judul ini sangat-sangat luar biasa. Luar biasanya di sini. Semua manusia pada hakikatnya memang ingin sukses, ingin segala-galanya itu menjadi tercapai, targetnya 100%. Semua kita, baik dia itu ustaz ataupun pedagang, petani, siapapun dia, semua ingin sukses. Dan sukses itu sangat erat kaitannya dengan takwa. Dan takwa itu paling mudah untuk mendapatkan label takwa di suasana Ramadan seperti saat ini. Mungkin kalau di hari-hari biasa juga bisa membentuk manusia yang bertakwa, Iya. tapi di bulan puasa ini lebih spesial. Lebih spesial, sangat spesial, bukan hanya sekedar spesial tapi sangat spesial. Sehingga kalau kita tidak memanfaatkan momen ini, kayaknya kita udah nggak dapat lagi momen sespesial Ramadan ini. Gambarannya untuk melaksanakan suatu amal dalam hari-hari kita itu sangat ditentukan juga oleh faktor suasana. Kayak orang merokok. Orang mau berhenti merokok, tapi kalau di sampingnya perokok banyak, itu untuk berhenti merokok itu nggak gampang. Tapi coba kita masuk ke komunitas yang dimana di situ tidak ada perokok, maka perokok aktif pun dia akan mudah untuk meninggalkan kebiasaan merokok. Itu suasana. Begitulah Ramadan ini. Kita di bulan suci Ramadan ini, bulan dimana orang tersuasana untuk berbuat amal. Orang di bulan Ramadan rata-rata bisa kita lihat masjid makmur. Artinya apa? Suasana amal dalam bulan Ramadan itu sangat kental. Dan itu sangat mendukung kita untuk mengamalkan amal-amal kita di hari-hari. Kalau di hari-hari biasa kita tak mampu amalkan. Tapi di Ramadan ini lebih mudah, lebih mendukung, suasana lebih mendukung untuk dapat terlaksananya amal-amal. Sehingga di saat kita sudah menyibukkan diri dengan amal-amal kebaikan, baik berupa salatnya, dengan menjaga lidahnya, sedekah kita, berbicara kita tentang hal-hal kebaikan, inilah amal yang akan menunjang target kita mendapatkan label muttaqin atau label takwa, di mana Ramadan memang menjanjikan sebagaimana firman Allah di Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan daripadanya, apabila kita ini mengamalkan Ramadan dengan sempurna, adab-adab Ramadan kita penuhi dengan sempurna, maka nanti yang akan kita dapatkan di penghujung Ramadan adalah label dari Allah sebagai manusia muttaqin atau manusia yang bertakwa. Ini Mbak Eci, kalau kita udah dapat predikat muttaqin, ini sebenarnya udah selesai masalah. Tapi untuk mendapatkan ini juga tidak mudah. Contohnya kayak gini. Ini kan bulan Ramadan, bulan yang suasana amal ada. Tapi orang juga terpengaruh, bisa-bisa meninggalkan amal. Kalau kita lihat suasana masjid di 1, 2, 3 malam pertama, itu kayaknya kita memang panitia masjid bisa-bisa buat program untuk perluasan masjid tahun depan. Saat melihat jamaah di malam 1, malam 2, malam 3. Tapi seiring berjalannya waktu, kita ini udah mau memasuki di nanti malam di tarawih yang ke-12, itu suasana masjid udah agak sedikit memprihatinkan. Artinya apa? Kalau dalam suasana yang seperti ini saja kita masih belum mampu untuk meningkatkan kualitas ataupun kuantitas amal kita kepada Allah untuk mendapatkan predikat muttaqin, maka di luar Ramadan kayaknya jangan mimpi deh. Susah betul. Baca Quran sangat mendukung di Ramadan. Sehingga saya sering menyampaikan, kalau kita ini di bulan Ramadan saja, di mana bulan Al-Quran diturunkan Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, tapi kita tak bisa khatamkan Al-Quran,
kita ini udah kena dengan Al-Quran. Al-Quran punya hak dari kita. Dia minimal sekali itu 1 tahun harus dikhatamkan sekali khatam. Lah kalau di Ramadan aja kita tidak dapat mengoleksi bacaan Quran, Masya Allah, berarti kita memang tidak mau sukses dalam hidup ini. Baik. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan seperti ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari setiap problematika kehidupan yang dihadapi. Hari ini kita banyak masalah nih. Seperti apalagi ini suasana lagi kita menghadapi COVID. Ekonomi anjlok. Chaos nih. Petani bermasalah dengan ekonominya. Kenapa? Pasar lemah. Daya beli masyarakat menurun. Sektor pariwisata hampir bisa kita katakan betul-betul down, nggak bisa bergerak. Ini adalah sebuah problem yang kita hadapi. Kalau kita bertanya ke petani apa yang diinginkan, dia ingin jalan keluar. Nyonya tanya waktu ini kiban, angke di petani pegah kiban caranya. Kami butuh makan, anak istri butuh makan, anak-anak butuh baju lebaran dan lain sebagainya. Petani minta jalan keluar. Kita tanya ke pelaut juga minta jalan keluar. Kita tanya ke politisi pun nggak bisa ngantor sekarang, harus bekerja dari jarak jauh. Semua minta jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memberikan garis, sudah memberikan rumus jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang sampaikan ini? Allah. Siapapun yang bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Yang mengamalkan amal-amal agama ini. Dan lagi-lagi suasana untuk pelaksanaan amal yang paling amat mendukung di suasana kita ini Ramadan. Bertakwalah kata-kata Allah. Allah firmankan, "Wa may yattaqillah", bertakwalah siapapun kamu, petanikah kamu, pelautkah kamu, pengusaha, politisi, siapapun kamu, bertakwalah kata Allah. Di saat engkau bertakwa, engkau dalam problem kehidupan, yaj'al lahu makhraja kata Allah. Nanti saya akan berikan jalan keluar. Siapa nih yang janjikan jalan keluar? Allah. Kalau Allah yang janjikan jalan keluar, maka tidak ada jalan yang bisa menghambat kehendak Allah itu. Ini yang berbicara Allah di kitab suci kita Al-Quranul Karim. Maka kalau kita tidak memanfaatkan momen Ramadan ini, sangat amat mendukung nih Mbak Eci. Yang pertama kita di Ramadan, yang kedua suasana COVID kita nggak bisa kemana-mana. Kenurung Aceh dan kemarau mentamir rumah yang bahasanya kita nggak bisa bergerak kemana-mana. Lalu begitu waktu yang sangat luas, yang sangat besar kita dapatkan di Ramadan tahun ini, tapi kita juga tidak memaksimalkannya. Banyak-banyak istighfarlah pada Allah. Bukan Allah tak memberikan kita sukses, tapi kita sendiri yang menolak kesuksesan itu. Kata petani, ini jalan keluarnya kami mau rezeki nih, kami mau gaji kami hidup. Kata orang perusahaan, kami mau gaji kami tetap tidak dipotong, tidak ada pemotongan di sana sini. Allah juga janjikan, bertakwalah. Di samping nanti Allah akan berikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti Allah akan berikan engkau rezeki dari jalan yang tidak pernah engkau duga-duga sebelumnya. Kalau selama ini mungkin kita setiap tanggal 3 akan masuk gaji 1.300.000, 3.500.000, 4 juta, 6 juta, 10 juta, entah apalah variasi angkanya. Tapi ini Allah akan janjikan rezeki yang tidak kita prediksi. Betulkah ini? Wallahi ini ayat Allah ini benar 100%, 1000%. Cuman masalahnya saat sekarang ini keadaan kita ini, kita memang agak sedikit maaf cakap agak cuek kita dengan kitab suci kan. Kita agak nggak begitu optimis di saat ditawarkan solusi oleh Al-Quran, kita tidak begitu yakin. Maka karena kita tidak yakin, teori ya sekedar teori itu tidak akan mendatangkan kenikmatan. Misalnya kayak gini, kita punya teori buat mie Aceh super spesial. Mungkin kalau dijual di kafe-kafe bisa 50.000 satu porsi. Tapi kita punya teorinya. Ini harus dari mie diablo pasai multiplo taruh bumbu ini diaduk itu, sehingga nanti
nanti akan menghasilkan sebuah menu sebuah masakan mie Aceh super spesial. Tapi kita baru punya teori loh, kita baru punya konsep. Enak nggak? Enak nggak konsep? Nggak enak. Konsep itu selamanya nggak akan pernah mendatangkan kenikmatan. Mau diambil konsep tadi lihat bak lidah, nggak akan terasa manis, nggak akan terasa pedas. Konsep itu baru nikmat. Bergeraklah, pergi ke pasar, beli mie tepung itu, beli apa yang mau dibeli, diolah, diracik bumbunya, dibuat, dihidangkan, ambil sendok, makan. Insya Allah barulah teori yang kita pelajari, yang kita kuasai 1000% itu terasa nikmat bagi kita. Inilah agama. Agama genayanya udah pegah-pegah menteng cihamangan. Agama kita ini, Al-Quran kita itu kalau sekedar kita baca-baca saja wa may yattaqillah, tapi kita jauh daripada nilai takwa, maka kita tidak akan pernah merasakan keberhasilan dalam hidup ini. Maka dalam Islam itu sebenarnya Mbak Eci, hidup ini simple sekali. Jangan dibuat susah. Karena memang Allah tak buat susah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak buat kita susah. Kalau hari ini kita merasakan seakan-akan kehidupan kita susah, maka pastikan nggak usah baca Quran satu Al-Quran full, baca satu ayat aja, kita udah bisa keluar daripada masalah yang sedang kita hadapi. Seperti yang Ustadz katakan tadi, memang untuk menjadi manusia yang bertakwa ini sulit ya, menuju Enggak proses. sulit juga. Enggak, maksudnya kalau menurut Eci sendiri nih, menuju proses takwa ini sulit, apalagi seperti yang Ustadz katakan, mungkin di lingkungannya. Contohnya seperti mungkin dia selama ini merokok, tapi di bulan puasa ini dia nggak mau lagi merokok nih. Tapi kalau misalnya di lingkungan itu kan masih bisa tergoda seperti itu, Ustadz. Nah, maksudnya bagaimana cara seseorang itu memaknai kata-kata takwa ini itu seperti apa, Ustadz? Jangan sampai nanti pas dia udah mau, aku harus menjadi manusia yang bertakwa, tapi tiba-tiba mundur lagi, mungkin karena lingkungan tadi atau Oh itu pasti. Kalau yang namanya tantangan di saat kita menuju ke predikat takwa itu pasti ada. Baik itu yang menghalangi itu faktor dari internal kita ataupun eksternal kita. Makanya kita, kalau saya sering mengatakan, kita yang penting jangan su'um emeno. Paham kan su'um emeno? Kita begitu semangatnya datang buat sesuatu itu yang di luar kapasitas kita, sehingga kita tidak mampu mempertahankan apa yang kita lakukan tersebut. Dalam Islam ini, dalam agama kita ini, kita tidak dipaksakan harus secara sekali gerak itu semua harus terlaksana 100%, enggak. Kita yang penting buat amal ini, walaupun amal yang kita buat itu tak besar, dia kecil, tapi yang diharapkan dari amal yang kita buat hari-hari ini menjadi bahagian dari kehidupan kita, menjadi rutinitas yang nanti akan diwariskan bukan hanya oleh Ramadan, tapi oleh bulan-bulan setelah Ramadan nanti. Ini sebenarnya yang penting. Contohnya kita setiap hari, kalau di Ramadan kita jaga lidah kita itu untuk tidak membicarakan sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa kita, baik menggunjing, berdusta. Ini sebuah amal takwa yang besar nilainya. Ini akan membawa kita ke predikat takwa, tapi dengan catatan ini harus kita pertahankan. Dipertahankan semenjak dari 1 Ramadan, 2 Ramadan, 30 Ramadan, 1 Syawal. Nanti di saat kita terus mempertahankan amal ini, maka kita sudah tampil sebenarnya menjadi pribadi yang muttaqin, dan kita akan merasakan kepuasan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ini kita akan dapat merasakan real manfaat amal takwa itu real. Itu bisa dibuktikan. Misalnya nih Mbak Eci mau membuat suatu amal misalnya yang belum pernah kita buat sebelum ini. Contoh, selama Ramadan ini sebelum kita bekerja di pagi hari beraktivitas, kita coba sisihkan waktu misalnya 15-20 menit untuk melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Misal, pertahankan. Coba ini dipertahankan minimal sekali itu 40 hari pertama. Itu gampangnya di sini. Kita ada waktu 30 hari di Ramadan. Ini kan suasana tadi. Suasana Ramadan itu mendukung kita untuk melaksanakan amal ini. Kalaupun kita orang kantoran, kantor pun nggak begitu memaksa kita harus betul-betul on time, enggak. Nah, artinya ada keringanan, ada dispensasi di sana sini untuk kita bekerja.
Maka suasana yang mendukung ini kita manfaatkan selama 30 hari Ramadan kita untuk membuat amal yang belum pernah terjaga dalam kehidupan kita. Apa itu? Salat duha 2 rakaat setiap pagi. Tugas kita untuk mempertahankannya nanti setelah Ramadan. Kita jaga 10 hari lagi setelah Ramadan. Kita sudah mempertahankan amal ini 40 hari. Insya Allah nih, saya sangat yakin kalau 40 hari kita sudah bisa menjaga suatu amal dalam kehidupan kita, maka amal itu akan menjadi diri kita. Dia akan menjadi bahagian daripada kita. Artinya bila suatu hari, bila suatu saat kita tiba-tiba ada hal yang harus kita selesaikan sehingga mengancam tertinggalnya amal ini, tak terasa nyaman dalam hidup ini apabila ini belum kita ditunaikan. Itu menunjukkan bahwa amal tersebut sudah menjadi bahagian daripada diri kita. Maka itu menjadi bukti bahwa kita sudah mendapatkan sesuatu yang orang lain tidak bisa didapatkan. Apa itu? Solusi dari masalah yang kita hadapi. Orang lain sulit, gimana cara keluar dari masalah ini, gimana. Tapi Allah buat lempeng aja kehidupan kita. Kita tidak bisa memprediksi. Kita bisa membuat perencanaan ini solusi bila ini terjadi. Tapi solusi yang sesungguhnya itu datangnya dari Allah. Allah akan memberikan bagi orang-orang yang menjaga amal takwa ini solusi dari masalahnya. Itu tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba ada aja solusinya. Di saat terjepit misalnya dari sektor ekonomi, ada aja jalan keluar yang Allah berikan. Dan yang lebih penting, kita yang hidup dalam suasana amal, mudah-mudahan nih Allah anugerahkan kita semangat untuk mengamalkan agama. Orang yang diberikan Allah semangat dan istiqamah menjaga amal, Allah berikan rasa kaya. Ini yang tidak dimiliki oleh orang kaya sekalipun. Belum tentu maksudnya, belum tentu semua orang kaya bisa merasakan rasa kaya di hatinya. Walaupun secara lahir kasat mata kita lihat dia punya harta banyak, dia bergelimang harta, tinggal di rumah gedung dan sebagainya. Tapi belum tentu semua orang kaya diberikan rasa kaya oleh Allah di hatinya. Perasaan kaya di hati itu hanya Allah titipkan kepada pribadi-pribadi yang muttaqin. Yang Ustaz katakan tadi mungkin dalam berkata-kata Dalam hal atau lain. berkata hal lain itu masih belum. Berarti itu belum dikatakan bertakwa, Ustaz. Gimana, Ustaz? Lidah kita mungkin masih kotor ya. Yeah. Sebenarnya yang harus diperbaiki, ini kita punya amal besar dalam agama kita, sholat. Yeah. Itu amal besar. Amal besarnya adalah sholat sehari semalam 5 waktu. Ini tiba-tiba kita yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu, tapi ternyata lidah kita tak berubah-berubah, bohong terus, bicarakan aib orang terus. Ini yang harus diperbaiki, tetap sholatnya. Karena sholat yang sudah dilakukan dengan sempurna, dia akan merubah karakter seseorang dari yang tidak baik itu akan diarahkan ke yang baik. Lidah yang kasar sebelum-sebelumnya akan diarahkan oleh sholat kepada kasar tapi dalam koridor. Seperti Umar dulu, sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab, kan orangnya betul-betul kasar lah sebelum Islam. Setelah beliau mendapat hidayah Allah, masuk dalam Islam, mengamalkan Islam secara sempurna, karakter keras Umar itu nggak hilang. Cuman Islam membawa sifat keras Umar itu ke dalam koridor keras yang diberikan, yang mendapatkan keridhaan Allah. Keras pada sesuatu yang hak. Begitu juga lidah kita hari ini. Lidah kita hari ini hari-hari terus mengeluarkan kata-kata yang itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak menggunakannya untuk hal-hal yang baik. Tapi membicarakan aib orang, berbohong dan lain sebagainya, ataupun bicara kotor. Maka di saat kita terus meningkatkan mutu dan kualitas sholat, ini akan diperbaiki Allah. Kuncinya perbaiki sholat aja. Jangan kita rasa sholat yang hari ini udah kita buat ini udah sempurna, jangan kayak gitu. Masih banyak hal yang harus kita perhatikan. Mulai daripada taharahnya harus kita sempurnakan. Karena di saat taharah saja tidak sempurna, maka dia berimbas kepada tidak sempurnanya sholat. Tidak sempurnanya sholat membuat tidak sempurnanya perubahan dalam kehidupan kita. Lidah kita tidak sempurna, tangan kita tidak sempurna, muamalah dan muasyarah kita tidak sempurna. Maka kalau dalam agama kita ini memang amal yang paling besarnya adalah amal sholat. Kita perbaiki sholat, maka yang lain akan diperbaiki Allah. Kalau di Ramadan ini, kelebihannya di sini. Sholat di Ramadan yang 5 waktu ini
Satu kita buat di Ramadan, itu laksana kita buat 70 di luar Ramadan. Begitu juga amal sholat sunat, tarawih kita, qiyamul lail kita, tahajud kita, qabliyah ba'diyah kita. Itu amal-amal yang nilainya di atas rata-rata pada bulan selain Ramadan. Maka bila kita memanfaatkan Ramadan ini 30 hari secara maksimal, kita perbaiki mutu dan kualitas amal kita di Ramadan, saya berani pasang garansi. Garansi apa? Garansi saat kita keluar dari Ramadan, Allah sudah memperbaiki keadaan kita. Baik urusan akhlak kita ataupun urusan, katakanlah urusan ekonomi kita. Bukan nanti jaminan begitu keluar kita tampil orang kaya, enggak, bukan kayak gitu. Kaya dalam Islam itu tidak bisa dimaknakan bisa naik mobil apa istilahnya Alphard semua, bukan kayak gitu. Tapi kaya yang dimaksud dalam ayat tadi, Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bila hari ini kita punya duit 500.000 misal, ini cuma cukup untuk kita aja, untuk beli, kalau yang perempuan untuk beli bedak, beli make up, taping itu habis. Di waktu yang lain, di saat Allah sudah memberikan kepada kita predikat muttaqin, angkanya sama 500.000 juga. Tapi kita bisa menggunakan, bisa mengalokasikan dana 500.000 ini lebih dari yang sebelumnya sekedar untuk fashion kita. Tapi itu bisa yang 500.000 untuk membantu orang lain, cukup untuk beli baju juga, cukup untuk bersedekah juga. Itu salah satu makna kita sudah diberikan jalan keluar dari jalan yang tidak kita sangka-sangka, diberikan rezeki dari jalan yang tidak sangka-sangka. Allah telah memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita, di rezeki kita, di pekerjaan kita. Itu baik. Iya. Nah, ada Bapak Sayuti tadi ya Ustadz yang bertanya, mungkin nggak tahu ya, mungkin tetangganya atau siapa yang katanya selama bulan puasa itu tidak pernah melaksanakan ibadah sholat tarawih di masjid. Nah, ini bagaimana nih Ustadz? Kalau saya, apalagi ini suasana Ramadan, kita sedang berbicara jaga lidah nih. Iya. Kita tidak boleh juga menyalahkan seseorang yang hari ini mungkin dia tidak mau ke masjid, tidak mau melaksanakan sholat. Kalau saya lebih tepatnya menyalahkan diri saya sendiri. Hari ini mungkin saya sedikit tahu tentang pentingnya peran dakwah dalam kehidupan, mengajak orang lain untuk taat kepada Allah. Mungkin hari ini saudara-saudara yang tetangga kita 40 rumah kiri kanan muka belakang kita itu masih ada yang belum melaksanakan perintah Allah atau belum datang ke masjid. Itu memang mungkin karena saya meninggalkan dakwah. Saya nggak pernah bersilaturahmi kepada mereka. Saya nggak pernah menyampaikan bagaimana fadilah melaksanakan sholat di masjid jamaah, atau menjaga tarawih, atau bersedekah, atau apalah amal-amal agama lainnya yang tidak dilakukan oleh tetangga-tetangga saya pribadi. Itu karena efek dampak daripada saya meninggalkan dakwah saya, meninggalkan silaturahmi saya kepada tetangga. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan mereka 100%. Mereka sudah melanggar etika-etika agama. Hari ini untuk memperbaiki keadaan lingkungan, sebenarnya yang harus kita perbaiki dulu memang saya sendiri. Saya sendiri sebagai pembicara ini, saya harus menampilkan kepada umat, bukan lidah saya ini yang menentukan perbaikan umat, tapi keadaan saya itu menjadi magnet untuk mengajak umat ke arah yang lebih baik. Lisanul hal, bahasa yang ditampilkan oleh keadaan kita, bahasa yang ditampilkan oleh tangan kita, yang ditampilkan oleh kaki kita, yang ditampilkan oleh cara pegang HP kita, lidah kita, cara berbicara kita, cara kita berjalan, cara kita mengendara, saat kita motong jalan. Itu juga bahasa, tapi bahasa keadaan, lisanul hal, bahasa keadaan. Kena urung biasa nih, bisa nggak sebut siapa orangnya, yang dihidupin lampu seri kiri, beloknya kan beloknya kanan. Itu dakwah yang keliru. Kita mau ngomong nanti bebui-bui pun ke orang, kalau kamu potong jalan sebelah kiri, hidupkanlah lampu sen sebelah kiri. Tapi begitu orang melihat kondisi kita, kendaraan kita yang hidup sen kiri, yang dibelok arah kanan, kita mau dakwah bebui-bui pun orang tidak akan terkesan. Kita nggak usah ngomong ke orang, hidupin lampu serinya sebelah kiri, potong kiri. Tampilkan aja. Kita begitu mau potong kiri, kita hidupin lampu sen kiri.
lisanul hal. Bahasa yang ditampilkan oleh keadaan afsah min lisanil maqal. Itu lebih berefek, lebih memberikan kesan kepada orang lain dari apa yang diungkapkan oleh kata-kata ini. Lidah ini untuk bersilat lidah memang hana dulu. Pakat perahaba 5 jam, 10 jam pun mungkin kita sanggup untuk berbicara. Tapi untuk membuktikan apa yang kita ucapkan ini tidak gampang. Kalau saya punya solusi kayak gini, kalau misalkan kita punya teman, punya tetangga yang hari ini belum sholat, yang hari ini belum mau ke masjid, menurut saya solusi yang paling baik itu sering-seringlah bersilaturahmi kepada dia. Sering-sering bersilaturahmi, tapi jangan pula datang silaturahmi langsung kamu mesti ke masjid ya. Kita berdakwah mesti bil hikmah. Kita mengajak orang lain untuk taat kepada Allah itu dengan kebijaksanaan. Itu juga konsep Al-Quran, bukan konsep kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan akhlak yang baik. Karena berleda, takkan baik sih. Sering-sering bersilaturahmi, kita sampaikan yang baik-baik ke orang lain, kita tampilkan contoh yang baik juga ke orang lain, bahwa masjid itu tempat kedamaian. Masjid itu tempat yang akan Allah berikan ketentraman ke dalam kehidupan kita. Cuman jangan pula, ini kita masih dalam suasana COVID ini, COVID-19 ini, kalau misalkan kita memang ditegur, dilarang oleh pemerintah untuk berkumpul lama-lama, ini juga bahagian daripada agama kita. Itu bagian daripada agama kita, apalagi orang-orang yang sudah misalnya udah terpapar virus ini, corona, na'udzubillah, itu jangan sok-sokan pula masuk ke masjid. Itu bukan mendatangkan pahala, ya udah minta pahala UBP, merumpok balik UBP ada. Seharusnya kita bisa masuk surga dengan kita menjaga orang lain supaya tidak tertular virus ini, tapi kita memaksakan diri untuk amal pribadi kita. Pada dasarnya kita sedang menuju ke surga Allah, bisa-bisa kita dialihkan jalannya menuju ke nerakanya Allah. Na'udzubillah. Nah, ini butuh juga kejujuran. Amal takwa juga nih di Ramadan. Siapa yang memang lagi balik dari luar kota misalnya, itu jangan bohong. Telah banyak korban. Telah banyak para pejuang-pejuang di garda terdepan, orang medis ini menjadi korban akibat dari lidah yang tidak terjaga dari sebagian orang kita. Na'udzubillah. Itu baik sih. Ya, oke, dan Ustadz ini juga ada kembali pertanyaan dari pendengar ya, ini dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya, namanya Zakia Mahira dari Kecamatan Salatiga. Ini bagaimana Ustadz cara kita mengatasi rasa bermalas-malasan di bulan Ramadan ya, khususnya untuk pelajar. Nah, seperti apa jawabannya Ustadz? Penyakit yang paling berbahaya dalam kehidupan baik pelajar, mahasiswa, petani, pelayan, siapapun, itulah penyakit yang kalau saya menyebutnya di status Facebook saya al-malas ya. Itu memang penyakit yang membuat kita ini jadi tidak produktif, jadi terhalang, terbentengi antara kita dengan sukses. Andai kita tak malas, maka Aceh bukan seperti sekarang ini. Tapi karena memang banyak dari kita, saya sendiri nih sebagai yang bicara sore ini, juga masih begitu banyak sifat malasnya. Mudah-mudahan Allah ampuni saya lah. Dia biasanya kalau kita udah mulai malas-malasan, kalau saat ini kita pegang Android, dia biasanya akan masuk virus main game lagi. Kalau udah masuk virus game itu pun lebih hampir sama bahaya dengan COVID-19 ini. Itu bisa betul-betul menjadi dinding besar antara kesuksesan dengan kita, itu ada dinding yang sangat besar. Kalau kita sudah banyak waktu yang kita buang percuma, tak produktif dalam hidup ini, na'udzubillah. Saya sampaikan kayak gini. Kita didatangkan Allah ke muka bumi ini untuk tugas besar, untuk target besar. Target apa? Target hidup di dunia yang sementara ini bahagia, sukses. Dan kita akan menghadapi kehidupan setelah dunia pun jauh daripada petaka, daripada bencana. Dan itu sangat ditentukan oleh kegiatan aktivitas kita hari-hari. Kalau kita sudah dihinggapi penyakit malas ini, mau jadi apa kita? Profesor jadi profesor bukan karena berangkat dari sifat al-malas tadi. Nah, itu memang nggak bisa. Orang udah jadi hari ini, siapa yang hari ini terkaya di dunia pun, dia berangkat dari kreativitas, dari waktu yang digunakan betul-betul produktif.
memanfaatkan waktu seproduktif mungkin, memanfaatkan akal pikiran yang diberikan Allah sekreatif mungkin, maka tampillah siapa hari ini pemilik Facebook, siapa hari ini pemilik WhatsApp dan lain sebagainya. Itu mereka adalah pribadi-pribadi yang menjauhkan diri mereka dari sifat yang saya istilahkan tadi al-malas ini. Nah, kalau sifat malas ini udah menjauh, nanti insya Allah kita tingkatkan nilai-nilai kreativitas kita, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa dicontoh oleh orang lain. Kuncinya untuk Zakiyah Mahira di sama 3. Yang pertama, jangan bergaul dengan orang-orang yang suka buang-buang waktu. Bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki kreativitas tinggi. Karena mereka, kalau kita berkawan dengan pemalas, nanti malasnya akan hilang ke Pak Gedayo pi malas. Tapi punya Gedayo dengan urang-urang yang kreatif, urang-urang yang produktif lah mudah. Kita pun akan terinspirasi dari apa kehidupan yang mereka hadapi. Ya. Kalau untuk urusan amal, ini lebih parah lagi sifat malasnya. Ke masjid salat tarawih, yang terbayang Allahimu mabiko lambai baca ayat. Ini pun harus dilawan, kita harus sabar. Karena untuk menjadi seseorang yang sukses pas keluar Ramadan, pribadi yang muttaqin sesuai dengan tajuk kita sore ini nggak mungkin nggak ada tantangan. Pastilah ada tantangan. Tantangan ini harus dilewati. Yang namanya ujian dia nggak akan bertahan lebih dari waktu aktivitas biasa. Misalnya kita punya waktu aktivitas untuk berjuang ini 1 jam. Itu waktu tantangannya nggak lebih dari 10 menit. Memang kayak gitu dia. Cuman kunci untuk melewati waktu yang di dalamnya ada tantangan itu butuh kesabaran dari kita. Kita lewati sebentar, lewat bahagia. Baca Quran malas, paksakan baca. Setelah 2-3 ayat akan nikmat. Besok kayak gitu lagi, malas kita. Paksakan buka Al-Quran, baca 1, 2, 3, 5 ayat. Nanti hilang malasnya, kita akan dapat nikmatnya. Begitu juga tarawih. Nggak mau ke masjid, paksakan diri ke masjid. Setelah 2-3 rakaat, kita akan menikmatinya. Gitu, insya Allah. Baik, Mbak Ici, kita Ramadan ini belum tentu akan bisa kita rasakan di tahun depan, karena usia kita di tangan Allah. Nabi sudah mengingatkan kita, siapapun yang beramal fardu di dalam bulan suci Ramadan, amal fardu ya seperti sholat tadi, sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, itu kita laksana mengamalkan fardu 70 fardu di luar Ramadan. Kalau 70 zuhur, itu berarti kita sholat di 2 bulan 10 hari. 1 bulan berapa kali zuhur? 30 kan? 1 bulan 30 zuhur. Kata Nabi, dalam Ramadan 1 zuhur di Ramadan itu laksana 70 zuhur di luar Ramadan. Artinya apa? Kita mesti menjaga nih, yang laki-laki, yang remajanya, yang dewasanya, yang tuanya pun, kita mesti jaga sholat 5 waktu ini tepat waktu di mana azan dikumandangkan. Karena ini amal besar. Kita tidak tahu Ramadan 2021 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan. Itu baik. Nilai amal kita di bulan suci ini, 1 amal fardu aja, itu laksana kita sudah beramal 70 fardu di luar Ramadan. Berapa 70 fardu? 2 bulan 10 hari. Berarti kalau kita kali 70 kali 30, kita telah melaksanakan sholat zuhur di 2100 hari di luar Ramadan. Enggak gampang. 2100 hari itu kalau dibagi menjadi bulan, berarti 1 bulan 30 hari dibagi 30, maka laksana kita telah beramal di 70 bulan. 70 bulan kalau dibagi tahun 12, berarti 1 amal fardu selama Ramadan. 1 amal fardu loh. Katakanlah 1 sholat isya saja selama Ramadan, itu kita telah melaksanakan sholat isya maksimal diterima Allah insya Allah selama 5 tahun 8 bulan di luar Ramadan. Enggak gampang menjaga sholat 5 tahun 8 bulan tanpa tertinggal sama sekali. Makanya Ramadan ini betul-betul meninggalkan kerugian besar bagi orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi mereka tidak memanfaatkan Ramadan dengan maksimal. Kalau
Walaupun nggak bisa lebih seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Iji. Yang pertama jaga sholat bagi kaum laki-laki ini terutama sekali. Jangan pernah meninggalkan sholat jamaah. Dan kita pamit di program Indahnya Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.